Assalamualaikum, sahabat hikmah gelap. Di kampung Karangjati, seorang wanita terpandang bernama Bu Hajah tega merampas warisan anak yatim tanpa rasa iba. Namun sejak itu, satu persatu keanehan mulai muncul, hingga wajahnya perlahan berubah menyerupai kambing. Apa sebenarnya yang terjadi di balik azab mengerikan ini? Mari kita awali dengan bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hidup kita selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah dan teguran dari langit. Pagi itu, kampung Karangjati diselimuti kabut tipis. Suasana terasa sejuk, namun hati Rika, gadis yatim berusia 17 tahun, terasa jauh lebih dingin dari udara pagi. Ayahnya baru saja meninggal dunia seminggu yang lalu, meninggalkan rumah kecil dan sebidang tanah warisan yang selama ini menjadi sumber nafkah keluarga. Rika duduk termenung di teras rumah bersama ibunya, Bu Sri. Mata mereka sembab karena tangis yang belum benar-benar reda. Mereka belum pulih dari duka, tapi masalah besar sudah menanti di depan pintu. Sore harinya, datanglah Bu Hajah Marni, kakak dari almarhum ayah Rika. Perempuan berusia 60-an itu dikenal sebagai tokoh masyarakat di Karangjati. Penampilannya selalu rapi dan mewah. Kalung emas menggantung di leher, dan gelang berkilauan di pergelangan tangannya. Dari luar, ia tampak seperti wanita dermawan, namun warga tahu, di balik kerudung lebar dan baju panjangnya, tersembunyi sifat tamak dan licik. Bu Hajah tidak datang untuk menghibur atau mendoakan, melainkan dengan suara tinggi ia langsung berkata, "Tanah dan rumah ini adalah milik kakakku, dan karena dia sudah meninggal tanpa surat warisan resmi, maka haknya kembali ke keluarga, termasuk aku." Bu Sri menahan amarahnya. "Tapi suamiku sudah jelas berwasiat, tanah ini untuk anak kita, Rika. Ini satu-satunya peninggalan untuk masa depan dia." Bu Hajah menyeringai, "Mana saksinya? Mana buktinya? Di mata hukum, kalian tidak punya apa-apa. Aku akan urus semuanya ke notaris. Kalian hanya numpang di tanah milikku." Rika menggenggam tangan ibunya. Matanya berair, bukan karena takut, tapi marah dan sedih. Belum genap 40 hari ayahnya pergi, rumah yang menjadi tempat kenangan itu hendak dirampas oleh tantenya sendiri. Keesokan harinya, surat dari pengacara datang. Isinya mengejutkan. Bu Hajah mengklaim seluruh warisan dan menggunakan kekuasaannya untuk mengubah kepemilikan atas tanah dan rumah menjadi atas namanya. Ia bahkan datang dengan aparat desa yang tunduk padanya karena sumbangan masjid yang sering ia berikan. Dengan paksa, Rika dan Bu Sri diusir dari rumah mereka sendiri. Hanya dengan satu tas pakaian, mereka meninggalkan tempat yang selama ini menjadi satu-satunya pelipur lara. Tak ada warga yang berani menolong. Mereka tahu kekuatan Bu Hajah. Ia dikenal dekat dengan pejabat dan punya banyak simpanan uang. Bu Hajah bahkan dengan angkuhnya berkata di hadapan orang kampung, "Ini pelajaran bagi siapapun yang tak tahu diri. Jangan harap bisa melawan aku." Namun di balik kekejamannya, langit mulai menyimpan murka. Sejak berhasil merebut rumah dan tanah peninggalan almarhum adiknya, Bu Hajah Marni merasa berada di puncak kejayaan. Ia merenovasi rumah warisan itu menjadi bangunan megah bertingkat 2, lengkap dengan pagar besi tinggi yang mengelilinginya. Di halaman, ia menanam pohon Kamboja, yang menurutnya bisa menambah suasana anggun dan sakral. Namun siapa sangka, dari situlah tanda-tanda kejanggalan mulai muncul. Beberapa hari setelah menempati rumah itu, suasana berubah menjadi aneh. Malam-malam Bu Hajah sering mendengar suara tangis anak kecil, pelan dan berulang-ulang. Ia pikir itu hanya suara dari luar. Namun suara itu terdengar jelas dari dalam kamar yang dulunya adalah kamar Rika. Suara itu terus datang tiap malam, selalu di waktu yang sama, lewat tengah malam, saat jam dinding berdetak lambat dan udara mulai mencekam.
Awalnya Bu Hajah bersikap biasa. Ia menganggap semua itu adalah bayangan dari perasaannya sendiri. Tapi lama-kelamaan, keanehan semakin menjadi. Lampu-lampu rumah sering padam tiba-tiba. Televisi menyala sendiri menampilkan siaran kosong. Bahkan pelayan yang ia pekerjakan kabur tanpa pamit, setelah malam sebelumnya melihat bayangan hitam duduk di pojok dapur. "Bu, maafkan saya. Saya tidak bisa tinggal di sini. Saya melihat sesuatu," begitu pesan terakhir yang ditinggalkan salah satu pembantu sebelum meninggalkan rumah. Namun Bu Hajah tidak gentar. Ia menganggap semua itu gangguan biasa. Rumah baru memang begitu. Harus dibersihkan secara spiritual, katanya kepada tetangganya yang penasaran. Maka ia pun memanggil seorang dukun terkenal dari desa sebelah untuk menetralisir energi. Dukun itu datang dengan membawa dupa dan kendi air. Ia membaca mantera, berkeliling rumah, hingga berhenti di kamar belakang. Di sana ia terdiam lama. Matanya memandang ke arah jendela, lalu berbisik kepada Bu Hajah dengan nada serius. "Tempat ini tidak menerima ibu. Ada yang ditindas. Ada yang dizalimi. Dan itu belum reda." Bu Hajah mendengus, "Saya sudah bayar mahal. Hilangkan saja gangguan ini. Saya tak mau digertak roh penasaran." Namun malam itu, gangguan datang lebih nyata. Saat Bu Hajah sedang berbaring di ranjang, tubuhnya terasa panas. Lehernya gatal luar biasa. Saat ia menyalakan lampu dan melihat ke cermin, ia terkesiap. Kulit di wajahnya mulai berubah kasar, tumbuh bercak hitam dan bulu-bulu halus seperti hewan. Hidungnya terasa menonjol, dan dari sudut bibirnya, giginya memanjang tajam. Ia menjerit, lalu pingsan di depan cermin. Esok paginya, kabar itu menyebar. Tapi ia tetap menutup-nutupi kejadian aneh itu, menyuruh orang rumah untuk tidak membicarakannya ke siapapun. Namun warga mulai membicarakan perubahan wajah Bu Hajah. Ia jarang keluar rumah, dan saat muncul, mengenakan cadar tebal yang menutupi seluruh wajah. Bahkan suara bicaranya berubah. Serak dan berat, seperti suara dari kerongkongan yang tidak normal. Dan anehnya, kambing-kambing di sekitar rumahnya mulai bertingkah ganjil. Sering mengembik malam-malam, mengelilingi rumah Bu Hajah, seolah menyambut sesuatu yang tak terlihat. Sementara itu, Rika dan ibunya, Bu Sri, tinggal di rumah kontrakan kecil yang berada di ujung desa. Kondisinya jauh dari layak. Atap bocor, lantai lembab, dan dinding penuh lubang. Namun mereka tetap menjalaninya dengan sabar dan ikhlas. Setiap malam, Bu Sri terus berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan keadilan atas perlakuan Bu Hajah. Rika yang sebelumnya selalu ceria, kini lebih banyak diam. Namun ia tidak tinggal diam. Setiap pagi, ia bekerja menjadi buruh cuci, dan sore harinya membantu di warung tetangga untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dalam hatinya, Rika menyimpan tekad kuat. Ia ingin suatu hari nanti bisa kembali ke rumah peninggalan ayahnya, walau hanya untuk menatapnya sekali lagi. Suatu malam, setelah lelah bekerja, Rika tertidur pulas di sudut kamar sempitnya. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Ia melihat ayahnya berdiri di depan rumah lama mereka, mengenakan pakaian putih bersih. Wajahnya teduh, tapi matanya menyiratkan luka. Di belakang ayahnya, tampak pohon Kamboja yang ditanam Bu Hajah kini layu dan menghitam. Ayahnya berkata pelan namun jelas, "Jangan takut, Nak. Allah Maha Adil. Rumah itu akan kembali. Tapi bukan dengan tangan manusia." Rika terbangun dengan nafas terengah dan keringat dingin membasahi dahinya. Ia terdiam lama, mencoba mencerna mimpi itu. Keesokan harinya, ia menceritakan semuanya pada ibunya. Bu Sri hanya memeluknya erat, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, ada sesuatu yang sedang berjalan di luar kuasa mereka.
Di tempat lain, kondisi Bu Hajah makin mengkhawatirkan. Ia tak bisa lagi menyembunyikan perubahan pada wajahnya. Kulit pipinya mengeras seperti kulit kambing, bulu-bulu halus tumbuh semakin tebal, dan suaranya kini benar-benar terdengar seperti embikan hewan. Dokter yang didatangkan dari kota bahkan kebingungan. Ini bukan penyakit medis biasa, Bu. Kami tidak menemukan penyebab logis dari perubahan ini. Seolah tubuhnya sedang mengalami mutasi. Namun bukan hanya tubuh Bu Hajah yang berubah. Tingkah lakunya pun mulai ganjil. Ia sering berjalan merangkak, mencium-ciumi pakaian, bahkan tidur di lantai seperti hewan. Pelayan rumah yang tersisa akhirnya memilih pergi diam-diam, meninggalkan rumah megah itu dalam sepi. Warga sekitar mulai membicarakan kejadian itu. Ada yang percaya bahwa itu azab. Ada pula yang mulai takut, karena rumah Bu Hajah kini dipenuhi aroma aneh seperti kandang kambing. Setiap malam, terdengar suara embikan dari dalam rumah. Tapi warga tahu, tidak ada satupun kambing di sana. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah, suara itu berasal dari kamar Bu Hajah sendiri. Malam demi malam, rumah megah peninggalan almarhum Haji Umar kini berubah menjadi sumber ketakutan di Karangjati. Warga tak lagi lewat di depan rumah itu setelah matahari terbenam. Konon, beberapa orang pernah melihat bayangan tubuh setengah manusia setengah kambing mengintip dari balik tirai jendela lantai 2. Suaranya melenguh pelan, tapi menyiratkan rasa sakit yang dalam. Pak RT sempat datang bersama beberapa warga untuk menengok keadaan Bu Hajah. Tapi saat pintu diketuk, yang menyambut mereka hanya suara aneh dari dalam rumah. Suara geraman bercampur embikan, dengan dentingan kuku di lantai marmer yang terdengar seperti kaki hewan. Mereka mundur perlahan, takut akan apa yang akan muncul dari balik pintu. Di dalam rumah, Bu Hajah benar-benar hidup seperti makhluk asing. Ia tidak tidur di ranjang, melainkan di bawah kolong meja. Ia tak makan dengan tangan, tapi menjilat makanan seperti binatang. Dan lebih menyeramkan lagi, kulit di bagian kakinya mulai pecah-pecah, membentuk belahan seperti kaki kambing. Cermin-cermin di rumah itu ditutupi kain. Bu Hajah tak sanggup lagi melihat wajahnya sendiri. Ia tahu betul ini bukan penyakit biasa. Ini bukan sekadar karma, tapi azab. Azab dari tindakan keji yang ia lakukan terhadap anak yatim dan janda lemah. Namun ia belum juga bertobat. Sebaliknya, ia justru memerintahkan anak buahnya untuk mencari Rika dan ibunya. Ia marah besar, menganggap mimpi buruk dan penderitaannya berasal dari kutukan mulut mereka. Aku harus buat mereka minta maaf padaku. Harus. Mereka sumber sial ini, teriaknya, dengan suara serak bercampur embik yang membuat pembantunya ketakutan hingga menangis. Malam itu, saat langit mulai mendung, Bu Hajah memaksakan diri keluar rumah. Ia mengenakan jubah lebar dan cadar tebal menutupi wajah yang kini benar-benar menyerupai binatang. Tapi saat ia melangkah keluar, tubuhnya bergetar hebat. Kepalanya mendongak ke atas, dan dari mulutnya keluar embikan panjang. Langit memekik dengan kilat. Petir menyambar ujung atap rumah. Warga yang melihat dari jauh langsung berlarian ketakutan. Salah satu dari mereka bahkan bersumpah melihat bayangan kambing besar berdiri di belakang Bu Hajah, mengiringi langkah pincangnya yang tertatih menuju jalan desa. Dan dari kejauhan, mata Rika memandang. Ia berdiri di bawah pohon, menggenggam selembar kain milik ayahnya, dan berbisik dalam hati, Allah sedang menunjukkan kuasanya. Sejak malam itu, Bu Hajah tak lagi terlihat oleh warga. Rumah besarnya berubah sunyi. Tak ada lagi suara aktivitas manusia, hanya gelegar suara aneh yang bergema di dalam, kadang seperti suara kambing mengembik panjang, kadang seperti teriakan histeris wanita yang kesakitan. Warga sekitar pun sepakat untuk menjauhi rumah itu. Bahkan satpam komplek yang biasanya berkeliling, tak berani melewati halaman Bu Hajah. Mereka percaya,
Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di dalam sana. Bu Hajah kini hidup sendiri. Semua pembantu dan pekerjanya telah melarikan diri. Ia terkurung dalam tubuhnya yang tak lagi seperti manusia. Cadar yang biasa menutupi wajahnya, kini tak mampu menyembunyikan lagi bentuk fisik yang menyerupai hewan sepenuhnya. Hidungnya telah memanjang dan menekuk ke bawah. Kulit wajahnya ditumbuhi bulu kasar berwarna coklat kehitaman. Bahkan dari kedua kakinya kini muncul kuku tebal dan melengkung seperti kuku kambing. Setiap kali melihat cermin, Bu Hajah hanya bisa menangis dan menggeram, tapi tak ada suara manusia yang keluar dari mulutnya. Semua kata-kata berubah menjadi embikan. Ia hanya bisa menulis, dan bahkan itu pun sudah mulai sulit, karena jari-jarinya menebal dan kaku. Pada suatu malam yang gelap, saat hujan mengguyur deras, Bu Hajah merangkak keluar dari kamarnya. Rumah yang dulu begitu mewah kini penuh dengan bau busuk dan kotoran. Lantai marmer retak di sana-sini, dan ket tembok mulai mengelupas seperti kulit terbakar. Ia mencoba menyalakan lilin, namun jarinya tak bisa menggenggam korek. Dengan gemetar, ia menyusuri lorong menuju kamar belakang, tempat dulu Rika sering duduk mengaji bersama ayahnya. Di tengah perjalanan, ia melihat sesuatu. Bayangan seorang lelaki bersorban putih berdiri di ujung lorong. Wajahnya samar, namun senyumannya penuh makna. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah Bu Hajah. Tiba-tiba tubuhnya terasa panas. Bu Hajah menjerit, suara embikannya menggema. Ia terhuyung dan jatuh ke lantai. Dari tubuhnya keluar aroma terbakar. Kulitnya melepuh, dan tulang rahangnya terdorong keluar membentuk rahang bawah hewan. Ketika ia merangkak kembali menuju kamarnya, tubuhnya mulai mengecil. Kakinya berubah sepenuhnya menjadi kaki kambing. Tangannya tertarik ke belakang. Lehernya memanjang. Dalam jerit penuh penderitaan, Bu Hajah memanggil nama Allah, namun suaranya tak lagi mampu mengucap apapun selain suara hewan yang memelas. Di luar rumah, hujan semakin deras. Petir menyambar-nyambar. Dan dari jendela, terlihat siluet tubuh Bu Hajah yang kini hanya menyerupai seekor kambing berwajah manusia, tergeletak di tengah ruang tamu, menggeliat dan mengais lantai dengan kuku tajamnya. Namun azab itu belum berakhir. Penderitaannya baru saja dimulai. Pagi harinya, warga Karangjati digemparkan oleh asap tebal yang mengepul dari arah rumah Bu Hajah. Api menyala besar dari bagian atap, menjalar cepat ke seluruh sisi bangunan. Ledakan kecil terdengar dari dalam, membuat kaca-kaca pecah berserakan. Orang-orang mulai berdatangan, berdiri berjajar di pinggir jalan, namun tak satu pun berani mendekat. Mereka hanya menatap rumah mewah itu terbakar perlahan, seperti lambang kesombongan yang luluh lantak oleh murka dari langit. Beberapa warga mencoba menghubungi pemadam, tapi akses masuk ke rumah itu terkunci. Tak ada suara minta tolong dari dalam. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya api, asap, dan aroma daging terbakar yang menyengat di udara. Saat pemadam tiba dan berhasil memadamkan api, yang tersisa hanyalah puing-puing hitam dan arang yang berserakan. Ruang tamu hancur total, kamar-kamar hangus terbakar, dan atap runtuh menimpa ruang tengah. Yang mengejutkan, tak ditemukan satu pun jasad di dalam rumah. Tim evakuasi mencari sisa tubuh Bu Hajah, namun hasilnya nihil. Bahkan tulang sekalipun tidak ditemukan. Hanya ada bekas daging terbakar dan bercak darah kering yang membentuk pola aneh di lantai ruang tamu, menyerupai jejak kaki kambing yang berputar-putar mengelilingi satu titik. Warga percaya, tubuh Bu Hajah telah diambil oleh tanah. Sebagian mengatakan ia berubah sepenuhnya menjadi kambing, lalu dibakar oleh api langit. Sebagian lain percaya ia masih hidup, gentayangan dalam wujud makhluk yang tak diterima bumi maupun langit. Namun satu hal yang pasti, rumah itu kini menjadi tempat terkutuk. Tak ada yang berani mendekat, bahkan sekadar lewat di depannya saat malam tiba.
Dari puing-puing rumah yang masih berasap, sering terdengar suara embikan panjang, melengking lirih, seperti suara dari jiwa yang tersesat di antara dua alam. Di ujung kampung, Rika menyaksikan semua itu dengan mata berkaca. Ia menggenggam tangan ibunya erat sambil membisikkan doa. Allah tidak tidur, Bu. Bu Sri mengangguk. Walau luka hati mereka takkan pernah hilang, mereka tahu bahwa keadilan telah turun, bukan lewat tangan manusia, tapi lewat kuasa yang tak bisa dilawan siapapun. Namun di malam berikutnya, seorang warga yang lewat di dekat puing rumah Bu Hajah, melihat sesuatu yang membuat tubuhnya menggigil. Di tengah pekarangan yang hangus, berdiri seekor kambing hitam, menatap lurus ke arahnya dengan mata merah menyala. Lehernya tergantung kalung emas. Dan di kaki belakangnya, terlihat cincin yang pernah dikenakan Bu Hajah. Beberapa minggu setelah kebakaran besar itu, rumah bekas milik Bu Hajah dibiarkan terbengkalai. Hanya tersisa puing hitam dan fondasi hangus yang dipenuhi rumput liar. Tak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan aparat desa pun tak berani menyentuh berkas hak milik bangunan itu, seolah seluruh tempat itu telah terputus dari dunia manusia. Namun suatu pagi, kantor desa menerima sebuah surat bersegel resmi dari notaris kota. Isinya mengejutkan, sertifikat tanah atas nama Bu Hajah Marni telah dibatalkan oleh pengadilan karena ditemukan dokumen warisan asli dari almarhum Haji Umar, ayah Rika, yang tersimpan di brankas lama milik notaris. Surat itu jelas menyatakan bahwa seluruh harta peninggalan, termasuk rumah dan tanah, diwariskan penuh kepada putri sematawayangnya, Rika. Berita itu segera menyebar. Warga mulai berbicara dengan nada kagum dan gentar. Semua menyadari bahwa kebenaran, meski sempat dikubur oleh keserakahan, pada akhirnya muncul ke permukaan dengan cara yang tak bisa ditebak manusia. Rika dan Bu Sri dipanggil ke kantor desa. Kepala desa menyerahkan salinan sertifikat dengan tangan gemetar. Ia bahkan menunduk lama, menahan haru dan rasa bersalah karena pernah diam saat ketidakadilan terjadi. Maafkan kami. Kami tak berani dulu. Tapi sekarang semuanya milik kalian kembali. Rika menerima surat itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap ibunya yang tersenyum lirih di sampingnya. Mereka tidak pernah berharap rumah itu kembali, namun Allah telah menuliskan takdir lain. Beberapa hari kemudian, dengan hati-hati, Rika menginjakkan kaki kembali ke tanah tempat ia dibesarkan. Masih ada bekas arang dan bau asap menyengat. Namun di tengah reruntuhan itu, tumbuh satu pohon kecil yang tak diketahui siapa yang menanam. Pohon Kamboja. Tapi berbeda dari biasanya. Bunganya berwarna putih bercahaya. Aneh, namun menenangkan. Dan tepat di bawah pohon itu, ditemukan sebuah kalung emas yang sudah menghitam. Kalung itu milik Bu Hajah. Rika tak mengambilnya. Ia hanya memandanginya lama, lalu membiarkannya tertanam di bawah akar. Bagi Rika, semua yang pernah terjadi telah menjadi pelajaran yang tak bisa dibeli dengan apapun. Ia hanya ingin melanjutkan hidup, membangun rumah yang baru, dan menjaga amanah ayahnya dengan baik. Malam itu, langit Karangjati cerah. Tak ada suara embikan. Tak ada angin menderu. Hanya ketenangan yang perlahan kembali menyelimuti desa. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Rika bisa tertidur tanpa mimpi buruk, dengan hati yang lapang dan doa yang tenang. Sahabat hikmah gelap, dari kisah ini kita belajar bahwa kezaliman, sekecil apapun, tidak pernah luput dari pembalasan Allah. Merampas hak anak yatim, apalagi dengan kesombongan dan tipu daya, adalah dosa besar yang kelak akan berbuah azab, baik di dunia maupun akhirat. Bu Hajah Marni yang dahulu disegani, akhirnya jatuh dalam kehinaan karena keserakahannya sendiri. Harta yang didapat dengan cara zalim, takkan pernah membawa ketenangan. Justru ia bisa berubah menjadi sumber siksaan yang mengerikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10,
sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api ke dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takutlah kalian terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah." Semoga kita semua dijauhkan dari sifat zalim, tamak, dan angkuh. Jadilah pribadi yang amanah, adil, dan penuh kasih, terutama kepada mereka yang lemah dan tidak berdaya. Assalamualaikum, semoga Allah selalu menjaga langkah sahabat semua, memberikan rezeki yang halal dan berkah, serta menjadikan kita hamba yang rendah hati dan takut kepadanya.